Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri Ersa Chandraningrum dan teman saya Asrofi Aldianto dan juga Carmila. Jadi di sini kami akan mencoba membahas tentang kasus regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Di sini kami menggunakan contoh kasus seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah ada pengaruh variabel motivasi dan variabel minat terhadap variabel prestasi. Data penelitian ini diambil dari 10 orang siswa untuk dijadikan sampel. Dan ini adalah contoh datanya. Di sini ada 10 responden dan di sini juga ada peubah X1 yaitu motivasi dan peubah X2 yaitu minat dan prestasi di sini sebagai dependen. Jadi, karena di sini ada 2 peubah X, kita akan menggunakan regresi linear berganda. Pertama kali yang kita lakukan adalah menginput dulu datanya pada SPSS. Jadi di sini datanya sudah saya input secara manual. Dan di sininya sudah saya ubah nama variabelnya. Dan untuk label dan untuk kolom yang pertama ini X1 dan untuk kolom yang kedua yaitu X2 dan yang ketiga yaitu Y. Dan untuk label yang X1 ini saya buat motivasi dan untuk label X2 yaitu minat dan X3-nya prestasi. Kita perbesar saja dulu supaya lebih jelas. Nah, desimal di sini kita buat 0 saja karena datanya di sini tidak berbentuk desimal. Jadi, langkah yang pertama kita lakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel motivasi dan variabel minat terhadap variabel prestasi. Yang pertama kita lakukan yaitu kita klik Analyze, kemudian Regression, dan klik Linear. Jadi dependen di sini yaitu peubah Y. Kita masukkan ke sini yaitu peubah terikat dan peubah bebasnya di sini ada 2 yaitu peubah X1 dan peubah X2. Kita masukkan di sini di independen. Kemudian kita klik statistik. Kemudian klik model fit. Kemudian klik nilai R-squared. Ini koefisien determinasi, jadi kita keluarkan karena kita nanti akan membutuhkan ini juga. Kemudian klik continue dan kemudian klik OK. Nah, jadi ini hasil dari SPSS. Jadi di sini kita tidak perlu lagi menghitung secara manual karena di SPSS ini langsung muncul.
dan gampang sekali untuk mencari nilai seperti ini. Tapi jika kita menggunakan hitungan secara manual itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan kayaknya sulit juga. Jadi, untuk yang lebih jelasnya, data ini sudah saya copy sebelumnya di Word. Bentar, kita buka Word-nya dulu ya. Nah, jadi ini data yang sudah saya input tadi di Word ya. Bisa kita perbesar dulu, kita tutup dulu SPSS-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya mencoba menjelaskan cara yang pertama. Di situ kan ada menentukan hipotensi. HO sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan 0, motivasi dan minat tidak berpengaruh terhadap siswa X. Terus HI titik 2 BI1 sama dengan B2 sama dengan O, motivasi dan minat berpengaruh terhadap siswa. 2. Menentukan trap nyata biasanya menggunakan A 0,05 dan menentukan nilai F hitung. Jadi di sini kita tuh harus cara nilai hitungnya yang membandingkan. Membandingkan itu maksudnya ANOVA F ini dengan menentukan nilai F tabel tadi. Jadi F tabel sama dengan A, F tabel sama dengan VA dalam kurung K atau N kurang K kurang 1 dalam tutup kurung sama dengan VO, 005 dalam kurung 2,7 sama dengan 4,74. Nah, maksudnya K di sini yang FA ini maksudnya adalah banyak peubah X. Jadi ini nih sebagai 0,005. Terus kalau yang K-nya ini kalau K-nya ini K ini 0,005 sedangkan N-nya ini 2 dikurang K itu 10 dikurang 1 jadi 7 hasilnya. Jadi jadi hasilnya itu 4,74. Jadi kita bisa melihat perbandingan 2,7 ini. Jadi di sini nih 2,7 ini di sini. Jadi kesimpulannya karena nilai V NIT besar daripada V tabel 16,166 besar daripada 4,7 maka H ditolak HO yang artinya bahwa motivasi dan minat berpengaruh terhadap siswa X. Terus yang cara kedua menentukan hipotesis HO sama dengan BI sama dengan BI2 sama dengan O, motivasi dan minat tidak berpengaruh terhadap siswa. HI sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan O, motivasi dan minat berpengaruh terhadap siswa X. Jadi di sini kita cuma melihat dari SIG-nya aja. Jadi kita tidak perlu membandingkan seperti cara nomor 2 tadi. Menurut saya seperti itu. Jadi kesimpulannya karena nilai SIG lebih besar 0,005 maka tolak HO-nya yang artinya motivasi dan minat berpengaruh terhadap siswa X.
jadi kalau yang ini